Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smans Sumsul Friends dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam podcast Smans Edu Talk. Welcome Leader. Kali ini bersama saya sebagai host Sri Mulyati dan sudah hadir di samping saya dari Koalisi Masyarakat Puisi Sumatera Selatan, Bapak Anwar Bayu Putra. Kemudian di sebelah kiri saya juga sudah hadir narasumber dalam kegiatan kami pada hari ini, ada Bapak Alfansyah PhD, kemudian dua orang peserta dari kegiatan kami, ada Ibu Khoridatul Anisa dari MAN 1 Palembang, dan juga ada adik Karisa Putri Azara dari SMP IT Harapan Mulia. Smans Edu Talk kali ini kami akan berdiskusi santai mengenai sastra, dan memang narasumber yang sudah hadir bersama kami adalah narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber dan juga Ketua Koalisi Masyarakat Puisi dan juga peserta kegiatan kami pada hari ini. Saya izin memulai pertanyaan saya dengan Bapak Anwar dulu ya Pak ya? Iya, Anwar Putra Bayu. Iya, Pak Anwar Putra Bayu. Izin Pak Anwar, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin Bapak boleh menceritakan sedikit tentang komunitas Koalisi Masyarakat Puisi ini seperti apa sebenarnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Koalisi Masyarakat Puisi ini merupakan sebuah komunitas sastra. Dan dia bergerak di bidang yang khusus, yaitu perpuisian Indonesia tentunya, dan juga tidak melupakan perpuisian di daerah seperti puisi-puisi daerah itu ada di Komering, ada di Lahat, itu puisi-puisi yang berbahasa daerah ya maksudnya, seperti puisi di Semendo ya. Itu puisi-puisi yang juga tumbuh dengan bahasa daerah, dan itu tidak terlepas dengan karya puisi ya yang diucapkan atau dilisankan oleh mereka. Koalisi ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Saat itu dibentuk karena kita ingin mengakomodir teman-teman, sebetulnya latar belakangnya dengan persiapan Hari Puisi Indonesia. Maka kita bikin satu kegiatan di Taman Budaya Jakabaring, dan kita mengundang teman-teman untuk membaca puisi, baik dari praktisi, dosen, pengarang, dan lain-lain. Jadilah pada saat itu dengan hadirnya kawan-kawan, kita jadikan aja suatu lembaga atau wadah yang menjadi koalisi masyarakat puisi ini. Nah, itu kira-kira latar belakang kita. Iya. Jadi memang lebih fokus ke puisi ya Pak ya? Ya, Ke puisi. Tapi tidak menutup diri untuk yang lebih luas seperti sastra, karena kalau kita ada bicara sastra kan luas genrenya kan, ada prosa dan tentu ada puisi. Iya. Baik, terima kasih Pak ya. Saya izin beralih dulu ke Ibu ya Bu, dari MAN 1 Palembang. Izin Ibu, ini apakah pengalaman pertama Ibu mengikuti kegiatan diskusi sastra ini Bu? selama 20 tahun jadi guru, beberapa kali ya kami dalam setiap tahun ada kegiatan diskusi sastra untuk guru bahasa Indonesia. Nah, cuma kalau undangan dari Koalisi Masyarakat Puisi baru kali ini. Ya. Kalau adiknya sendiri, apakah ini kegiatan pertama kali ikut dalam diskusi sastra? Saya sendiri baru pertama kali. Oke, kalau boleh tahu lagi dari adik dulu ya, apa sih hal yang didapat dari kegiatan yang sudah diikuti di diskusi sastra ini? Dari sini saya bisa mengetahui bahwa sastra itu sangat penting untuk kehidupan kita. Sastra itu bukan sekedar tulisan, tapi sekedar sebagai ekspresi pribadi yang disampaikan melalui bahasa yang indah dan penuh makna. Baik, jadi sesuatu yang bisa disampaikan ya, tidak hanya lewat tulisan seperti itu ya. Oke, saya beralih ke Bapak narasumber, ada Pak Alfansyah PhD. Oke, Pak izin saya bertanya, ini gimana sih menurut Bapak tentang dunia sastra saat ini dan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di pagi tadi, Pak? Ya baik, alhamdulillah
kesemarakan dunia sastra terutama di Sumatera Selatan ini saat ini saya rasakan menurut saya sudah lumayan berkembang, terlebih lagi diinisiasi oleh Bung Anwar Putra Bayu selaku Ketua Koalisi Masyarakat Puisi. Jadi dengan demikian semarak kehidupan bersastra di kalangan generasi muda khususnya dari pelajar baik itu tingkat SMP, SMA dan generasi muda pada umumnya ya menurut saya pada pandangan saya agak semarak ya agak mencapai ke titik bagaimana mengapresiasi sastra itu berjalan sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan dalam mengasah akal budi dalam meningkatkan karakter pada generasi muda melalui kegiatan bersastra. Iya. Kalau saya boleh tanya lagi Pak, menurut Bapak sendiri sebenarnya sastra ini dekat nggak sih Pak dengan generasi kita saat ini? Sastra dan generasi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan walaupun sebenarnya kehidupan ini juga ada juga pengaruh-pengaruh yang apa namanya yang modern ya Pak. Namun semua itu akan kita lihat sebagai suatu apa namanya sastra adalah membentuk suatu keindahan ya, keindahan. mengasah akal budi. Jadi buku-buku bacaan yang baik dan bermutu kan baik itu dalam bentuk teks maupun dalam bentuk non teks itu juga dapat dimanfaatkan oleh generasi muda para pelajar untuk membaca karya-karya sastra yang bermutu dan dengan di sana anak-anak muda bisa menyelami nilai-nilai kehidupan dari sastra itu dan akan menjadi pengalaman bagi mereka otomatis menyaring pengaruh-pengaruh budaya, mana nilai-nilai yang patut mereka kembangkan dan mana nilai-nilai yang dianggap barangkali bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya. Nah, semua itu akan tersaring ketika anak-anak sudah menggemari sastra itu, baik dari sastra-sastra yang dihadirkan melalui buku-buku teks, bacaan maupun yang teks bersifat digital. Oke. Jadi memang kita harus menggencarkan ya Pak ya supaya sastra ini lebih semakin dikenal oleh kalangan muda ya seperti itu. Apalagi di tengah gempuran teknologi yang semakin dahsyat gitu ya Pak ya. Iya betul. Baik, saya beralih ke Pak Anwar lagi. Pak, dalam menyelenggarakan kegiatan diskusi sastra ini kira-kira apa sih Pak tantangan atau hal-hal yang perlu diantisipasi supaya kegiatan ini selaras dengan tujuan pendidikan, dengan perkembangan sastra itu sendiri, kira-kira apa Pak? Ya, kalau penyelenggaraan kegiatan sastra ini tidak lepas sih ada tantangan-tantangan tertentu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kegiatan hari ini dan kegiatan-kegiatan lain ya, itu memang ada bedanya. Kalau di masa-masa lalu ya, tahun-tahun berapa ya, 90, 80 itu, serasa negara itu nggak hadir gitu. Oke, kenapa tuh Pak? Ya karena ya negara ini cuek gitu terhadap dunia sastra ini. Diabaikan aja gitu kan. Padahal teman-teman di sastra ini sudah memberi kontribusi ya. Kadang nggak terhitung kontribusinya kan untuk membangun generasi muda lewat sastra ya dan macam-macam. Bahkan sastra, teman-teman sastrawan itu sudah menjadi bagian kehidupan bangsa ini. Bukankah sastra dengan sastrawannya juga mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bacaan-bacaan yang bermutu kan gitu kira-kira. Nah, jadi di dalam kegiatan hari ini, yaitu dalam diskusi sastra, ini tentunya hadir karena negara sudah hadir. Karena selama ini di masa-masa lalu kan belum ada kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh program pemerintah. Dalam hal ini mungkin kalau di kegiatan ini di backup oleh Badan Bahasa. Nah, ini terjadi sebuah proses kerjasama yang bagus kan, kolaborasi termasuk dengan sekolah ini, sekolah SMA Sumsel. Nah, kalau itu dibangun terus, saya pikir itu tambah semarak lagi kehidupan sastra. Tapi dengan catatan bahwa tidak melulu harus menjadi bagian dari sebuah kegiatan yang insidental.
yang berdasarkan atau berbasis proyek misalnya. Tapi ini tetap harus berkelanjutan gitu. Bagaimana caranya? Ya memang harus ada program atau planning yang panjang dari pemerintah. Dari pemerintah baik yang pusat maupun daerah. Saling support gitu. Iya, saling support. Iya, dan itu respon itu juga harus disambut oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimana pemerintah daerah mengelola kegiatan-kegiatan yang berbasis kebudayaan, salah satunya sastra atau puisi. Kita bisa tengok sekarang hasil yang sekarang ini, kita lihat gedung-gedung kesenian sepi gitu. Iya. Nggak ada kegiatan-kegiatan. Lebih menarik nonton di mall gitu ya Pak ya. Ya, itu salah satu tantangan. Bagaimana ya cara organisasi atau komunitas sastra membuat suatu kegiatan. Tapi jangan salah, sekarang ini kegiatan anak-anak muda itu berhimpun di kafe-kafe, itu ngobroli buku, ngobroli puisi. Kemarin saya baru menghadiri acara Rumah Sintas, kalau tidak salah. Kaget saya masuk rumah kopi itu karena sudah disuguhi kapar-kapar buku multatuli yang berjudul apa itu, Max Havelaar, ya Max Havelaar, buku-buku Andrea Hinata, ada semua di kafe itu menarik. Karena tapi jangan pajangan aja, tapi harus dibarengi dengan proses proses kegiatan di situ kan. Nah ini salah satu, artinya memang kalau untuk kegiatan teman-teman di Palembang ini memang terpisah-pisah, banyak titiknya gitu kan, tapi ya tidak di gedung seni yang saya lihat, malah yang harus wajib melakukan satu kegiatan yang berbasis sastra maupun kesenian lainnya. Dewan Kesenian misalnya, baik Sumatera Selatan maupun Palembang, itu kan ada komite sastra. Nah, ya harusnya ada suatu dorongan atau gerakan setidak-tidaknya membangun diskusi kecil, menerbitkan buku. Nah, itu baru kelihatan suasana atau dinamika bersastra itu hidup atau marak. Nah, jangan ada semacam sesuatu yang memang kosong di kita ini di Sumatera Selatan. Sekarang sastra di dalam pengertian hari ini sudah sangat sangat tidak bisa menonjol karena media itu sudah tidak ada. Sejak rubuhnya media-media mainstream, koran-koran yang menyediakan ruang sastra, itu kita tidak miliki lagi. Yang hanya ada adalah ruang-ruang medsos. Nah, itu pun dipenuhi dengan ruang-ruang medsos yang berbasis lisan. Yang tulisannya ya sedikit. Ya, misalnya puisi-puisi medsos kita bisa hitung gitu. Tapi lebih banyak yang lisan ya. Nah, itu salah satu. Dan itulah satu-satu cara ruang untuk berekspresi teman-teman, karena juga ruang ekspresi kita kan terbatas sekarang. Itu masalahnya. Tantangannya sih ya soal anggaran, soal dana, soal penggemar ya Pak, soal minat. Kita kalau nonton kegiatan baca puisi dengan menghadirkan buku, itu bisa kita pahami orang yang hadir itu berapa, misalnya kan. Orang lebih cenderung mendengar daripada membaca. Buku puisi nggak laku-laku kalau orang teman-teman baca puisi misalnya kan, jual buku nggak ada yang laku. Nah, tradisi mendengar ini masih kuat di kita daripada tradisi membaca itu. Itu satu tantangan juga. Agak males banget ya Pak sekarang kayaknya membaca itu. Ya nggak paham juga, itu karena masalah kebiasaan ya. Itu kemudian sistem di rumah. Jadi membaca itu sebetulnya mulai dari rumah, dari kecil. Ya, jadi itulah satu-satu cara untuk menumbuhkan dia tumbuh sebagai minat baca. Mungkin adik kita tuh berproses seperti itu juga. Nyambung bisa tidak masih kaitannya dengan Bapak? Iya, karena, boleh Bu. Iya. Betul Pak, kalau sebenarnya sastra itu kalau betul-betul kita hayati ya Bu ya, itu tuh ada pembelajaran yang luar biasa lah, terutama tentang budi pekerti gitu ya. Cuma masalahnya Pak, kalau di lapangan sastra itu kurang diminati oleh siswa sebagai jenjang karir. Nah, mungkin itulah Pak salah satu tantangannya kenapa sastra itu mungkin kurang ya ininya, blow up-nya itu kurang karena
ya tadi bagi siswa nih kami ya, pengalaman kami ya Pak ya, Sebagai yang guru ya yang sebagai dekat praktisi dengan siswa. pendidikan gitu, itu tuh jarang yang menjadi pilihan karir bagi siswa sastra itu, kecuali anak-anak yang memang dari awal dia merasa punya potensi atau punya bakat atau passion di bidang sastra. Dari ratusan siswa yang saya ajar tahun ini saja, ketika saya tanya yang nanti mau masuk jurusan sastra itu cuma satu. Yang lain karena mikirnya jenjang karirnya nanti apa gitu. Mungkin itu Pak ya jadi tantangan salah satunya ya. Ya, mungkin ini saya tambahkan, memang belum jadi pilihan minat. Kita bisa periksa di Unsri itu kan nggak ada fakultas sastra. Sastra, ya. Yang ada fakultas keguruan ilmu pendidikan, jurusan bahasa Indonesia dan sastra. Tapi tujuan mereka bukan untuk jadi penulis sastra atau jadi guru. Artinya ini input juga ya Pak untuk Iya. universitas. Karena apa? Memang tadi ada asumsi bahwa ya, sastra itu nggak akan diminati dan nggak praktis gitu, nggak laku Ya, gitu. jenjang karirnya Tapi kalau guru itu jelas, keluar dari guru dia bisa mengajar, dia ini. Tapi kalau sastrawan ini banyak kan yang kemana apa gitu kan. Itu salah satu gitu barangkali ya. Saya tertarik untuk ke Pak Alfansyah. Bapak sebagai salah satu praktisi juga Pak di pendidikan. Apakah Bapak melihat sastra ini sebagai sesuatu hal yang sulit gitu Pak untuk dipelajari, diajarkan seperti itu, gimana Pak? Sastra bukan sesuatu yang sulit untuk diajarkan ya, tapi sastra itu bagian dari kehidupan. Kalau saya melihat, kalau kita bicara tentang bagaimana masa depan generasi muda kita atau anak-anak kita, sastra merupakan suatu profil. Jadi profil apa namanya, bagaimana dia bisa mengasah kehalusan budi, budi pekerti melalui membaca buku-buku yang bermutu. Nah, jadi dia adalah suatu profil. Lalu sebagai suatu profil, tentu saja anak-anak masih bebas untuk menentukan profesi. Ya, jadi bisa dia sebagai dokter tapi dia sastrawan, gitu ya. Bisa dia seorang insinyur tapi dia bersastra, gitu. Jadi dia bukan profesi tapi ada sebuah profil. Nah, syukur-syukur kalau berprofil ini menyenangi dan menjadi sastrawan juga. Tapi ya silakan saja, karena menjadi sastrawan adalah suatu pilihan. Apalagi jujur saja di negara kita ini kehidupan seorang sastrawan belum bisa menjanjikan, gitu ya. Ini berbeda dengan negara tetangga yang barangkali sekali saja mengeluarkan suatu produk sastra, dia sudah dicap, sudah diberikan label sebagai sastrawan negara. Kita ribuan tidak ada apa-apanya, dia sudah dicap sebagai sastrawan negara, nah di zaman negara. Gitu ya. Tapi kita belum sampai ke sana. Namun paling tidak sastra sebagai sebuah profil ini akan tapi menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana mengasah akal budi, ke karakter. Jadi kalau anak-anak itu dari sejak dini sudah bersastra, saya yakin tawuran akan bisa terkurangi ya. Mereka tidak, kan orang-orang yang bersastra ini kan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan dari kata sastra itu kan susastra. Su artinya baik, sastra adalah buku-buku yang baik, yang mencerdaskan. Jadi kembali ke literasi. Nah, jadi saya katakan tadi apa dasar sebuah literasi adalah membaca. Betul. Membaca apa sastra? Membaca sastra itu digalakkan. Kita tidak perlu memahami, tidak akan sempat hidup kita ini memahami persoalan yang banyak, tetapi kita bisa mendapatkan banyak dengan membaca buku-buku yang sudah ada yang memberikan pengalaman-pengalaman batin. Itu barangkali pendapat saya. Oke, baik, luar biasa sekali. Saya ke Ade ya, setelah mengikuti kegiatan diskusi sastra ini, apa sih kira-kira hal baru atau insight baru yang kamu dapatkan dari kegiatan kita tadi? Dari kegiatan ini saya bisa mengetahui bahwa sastra dan literasi itu sangat berhubungan. Karena sastra itu sebelum kata Pak Alfansyah itu su itu baik, sastra itu buku, dan literasi itu ya membaca.
Oke, jadi nanti kamu juga harus kedepannya lebih banyak mengenal jenis sastra dan juga mulai membaca buku ya, biar lebih menambah pengetahuan. Saya mau ke Ibu juga, Bu, sebagai praktisi pendidikan yang banyak sekali berinteraksi dengan anak-anak. Ibu melihat anak-anak ini kan sebagai kayak tadi tuh masih kurang minatnya dalam bidang kesastraan. Nah, Ibu sendiri melihat itu sebagai ini kayaknya harus jadi PR saya nih sebagai guru bahasa Indonesia atau gimana menurut Ibu kira-kira? Ya jelas ya, itu jadi keprihatinan kita kan. Karena kalau dulu zaman saya sekolah itu kan ada khusus pelajaran bahasa Indonesia dibedakan dengan pelajaran sastra ya Pak ya. Nah kesini kan kemudian include. Nah sekarang malah justru makin menghilang pelajaran sastra itu, hanya sedikit saja. Nah mungkin kita perlu sinergi ya, kerjasama dengan banyak pihak. Yang terutama kita usulkan itu di dalam buku itu tetap kita cantumkan lah, maksudnya itu tetap ada materi-materi sastra supaya jelas jamnya gitu ya. Selama ini kan yang saya lakukan hanya masukkan saja walaupun tidak ada materi itu. Kemudian yang kedua itu ada aksi nyata lah, harapan kami itu termasuk alhamdulillah ya sudah digawangi oleh Bapak Anwar ini ya, ada aksi nyata dengan mengundang kami siswa dan guru. Terima kasih ya Pak ya, ini merupakan betul-betul aksi nyata, tidak hanya merawat dalam arti kemudian memasukkan ke museum gitu ya, melestarikan, tapi sastra itu betul-betul hadir di tengah-tengah kami gitu Pak. Jadi kami ini merasa, saya dengan siswa kami yang datang itu merasa, oh ternyata sastra itu menarik juga kalau kita bahas gitu ya. Nah jadi itulah Bu, harapan kami itu ada sinergi semua pihak gitu ya, karena kita guru juga tetap ada regulasinya ya, bahwa kita mengikuti materi karena ada standar kompetensi yang ada CP yang harus kita gapai kan. Tapi gimana lagi, kita ingin memasukkan sastra tadi supaya melekat di hati anak seperti yang dikatakan Bapak tadi juga ya, itu sebagai profil siswa. Jadi tidak hanya menjadi sebuah profesi, tapi betul-betul kita jiwai. Jadi apapun kita tetap bisa bersastra. Karena banyak juga contohnya itu. Salah satu penulis yang saya kagumi kan, beliau juga orang jurusan ekonomi, tapi ternyata mampu menulis puisi bagus, karya sastra yang bagus juga. Nah, mungkin di antara siswa-siswa itu sering saya kasih motivasi, jadi apapun kamu nanti tetap kok bisa bersastra, karena sebenarnya sastra itu karakter gitu. Bisa ya, dari contoh-contoh itu kan ada budi pekerti yang betul-betul ditanamkan. Kalau dalam bahasa kita itu amanah ya Pak ya, dalam bahasa sastra itu ada amanah yang ditekankan dalam setiap sastra. Entah itu setiap sastra gitu ya. Ada nilai-nilai yang harus kita laksanakan nilai-nilai gitu ya Bu. Oke. Iya siap. Oke. Mungkin ini saya ke Pak Alfansyah ya, sebagai pertanyaan terakhir juga untuk Bapak Ibu dan juga adik ya, mungkin nanti. Untuk Bapak sendiri Pak, harapannya ke depan terhadap dunia sastra dengan kegiatan-kegiatan serupa, misalnya apa sih yang Bapak harapkan yang bisa entah itu pemerintah lakukan, baik itu sekolah, baik itu dari kami sebagai para generasi muda juga, apa sih yang Bapak harapkan dari dunia sastra ini ke depannya? Baik, 3 pilar, pemerintah, masyarakat, dan pelaku sastra, itu adalah hal yang sangat perlu bersinergi. Apa yang dilakukan oleh Bung Anwar Putra Bayu hari ini sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada fasilitasi dari pemerintah. Oleh sebab itu perlu sekali pemerintah membuat fasilitasi yang secara berkelanjutan, terprogram, dan inilah barangkali para sastrawan-sastrawan yang bergabung dalam sebuah komunitas ini dapat mencerahkan kepada masyarakat, dan ini juga bersinergi dengan masyarakat, dan ini juga yang nantinya akan terkait dengan pembelajaran-pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran di sekolah itu tidak pada ruang hampa. Jadi mereka dibantu oleh para penggerak-penggerak komunitas seperti koalisi masyarakat puisi ini, dia untuk secara konkret melihat kondisi yang ada di lapangan, bagaimana kehidupan bersastra dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang salah satunya itu masalah mewujudkan peserta didik yang santun, kemudian berkarakter gitu. Dan ini sangat berpengaruh kan hal ini. Jadi begini, untuk mencapai manusia Indonesia itu kan tidak hanya pada pengetahuannya saja. Kalau kita berkutat kepada
pengetahuan esensial keilmuan, ya tentu kita akan menciptakan robot. Itu produknya. Tapi juga harus juga mengasah akal budi. Akal budi ini diasah dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, gitu ya. Nah ini banyak faktor yang berkelindan di dalamnya. Mungkin tidak akan bisa tercapai oleh satu pelajaran intrakurikuler, tetapi juga harus ditopang oleh pelajaran-pelajaran yang kokurikuler. Nah, itu diantaranya, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang berkaitan dengan sastra. Itu harapan saya. Yang berikutnya, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan menjadi pemantik bagi guru-guru pengajar bahasa dan sastra Indonesia di sekolah yang mungkin kesempatan ini hadir, sehingga dia di kelas tidak hanya menghadirkan pembelajaran sebagai transfer knowledge ya, di situ. Jadi dia bisa menghidupkan pembelajaran sastra itu kalau itu adalah keterkaitan dengan dirinya atau engage kepada. Dan banyak pengalaman-pengalaman atau buku-buku sastra yang baik itu apabila dibentangkan dengan apresiasi, dia akan jadi pemantik anak untuk meresapi, ya, bernalar di sana. Ya, banyak buku-buku baik. Saya contohkan tadi adalah salah satunya adalah bagaimana pengaruh kearifan lokal hadir di buku Layar Terkembang. Kemudian kearifan lokal juga hadir di Ronggeng Dukuh Paruknya Ahmad Tohari. Dan lain banyak buku yang hadir itu juga. Begitu juga dengan puisi-puisi yang yang memuat ya seperti tadi saya katakan, ada puisi yang misalnya rumput kering kuning terhampar luas, gemetar tampak hawa panas. Itu kan menunjukkan bahwa bagaimana anak diasah untuk mempertebal iman, memiliki kesabaran, sehingga ya itulah kunci hidup. Jadi tanpa dinasehati, tanpa diberi petuah, dengan sastra meresap, dia akan menjadi manusia seutuhnya. Itu barangkali. Oke, mantap, luar biasa Pak. Saya mau ke Pak Anwar lagi nih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga untuk Pak Anwar. Setelah kita melakukan kegiatan yang tadi pagi ya Pak, diskusi sastra. Nah, kira-kira untuk kedepannya gimana Pak? Apakah akan ada kegiatan dalam skala yang lebih besar lagi atau seperti apa? Dan kira-kira gimana nih Pak seandainya ada teman-teman Sumsel Friends yang mau bergabung di kegiatan komunitas masyarakat puisi Sumatera Selatan ini? Nah, itu seperti apa kira-kira Pak? Ya. Saya tertarik apa yang disampaikan tadi oleh Pak Avanza. Ada semacam kesenjangan ya antara pemerintah, pelaku sastra, dan masyarakat. Nah, untuk menjadi sesuatu yang hadir, itu harus menjadi berhubungan, terkonek. Nah, sehingga tidak berdiri sendiri. Makanya koalisi itu disebut nama itu bagaimana melakukan suatu relasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, sementara buku itu sudah berjarak dengan pembacanya kan gitu. Nah, ditambah seperti itu, maka koalisi mudah-mudahan berperan untuk membangun itu. Ada sinerginya itu. Nah, menjembatannya. Sehingga memang sama-sama hadir. Jadi organisasi pelaku untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sastra, apakah itu komunitas atau dulu ada sanggar ya Pak ya, sanggar sastra misalnya kan, itu bisa menjadi berperan di tengah masyarakat ya untuk menghimpun peminat-peminat sastra, pelaku-pelaku sastra. Nah, ke depan ini harapan kita koalisi meskipun nanti tidak ada dalam tanda petik berhubungan dengan fasilitasi itu, kita tetap jalan. Karena ini sebetulnya sesuatu yang harus dijalankan, wajib hukumnya gitu. Aksi nyata tadi. Iya, aksi nyata. Jadi ya mungkin kita pernah bangun koalisi mendatangi sekolah olahraga ya, itu tak ada biaya. Kita sumbangan masing-masing dari teman ke teman. Kita beli konsumsi sendiri, kita hadir ke sekolah olahraga tempo hari di Jakabaring, kita ngobrol, berbicara sastra, membedah buku, dan teman-teman di situ berinteraksi. Jadi bukan satu-satunya harga mati bahwa pembiayaan dari dana pemerintah ini akan menghambat, tidak. Jadi itu salah satu cara untuk memang membangun apresiasi
oleh pemerintah melalui komunitas-komunitas. Sebetulnya kan mereka itu bisa menjalankan dirinya sendiri misalnya. Ya kan dengan dana yang bisa mereka lakukan. Tapi kenapa dia memerlukan organisasi atau komunitas itu? Tentu dia memberikan satu mandat atau kepercayaan kalian yang lebih tahu di lapangan, ya kan? Maka kami titipkan dana ini untuk memfasilitasi kalian jalan. Nah, itu semua terjadi di daerah-daerah. Tidak saja di Palembang, ada di Papua, ada di Sumatera Utara, ada di Aceh. Itu bergerak semua. Masuk sekolah-sekolah nggak Pak? Ya, ada yang masuk sekolah, ada yang tidak. Nah, karena koalisi sudah berpikir ini agak kalau di dalam kehidupan kita ini warning lah, agak bahaya nih kegiatan sastra ini kok tenggelam, kok hilang gitu kan di dunia sekolah ya maksudnya ya. Kan tidak ada intervensi di sekolah di dalam kegiatan sastra. Nah, terutama koalisi juga mengajak teman-teman disabilitas. Mereka terpinggirkan selama ini, setiap kegiatan sastra nggak pernah ada. Karena ternyata kalau kita teliti lagi, kita selidiki, mereka punya kemampuan kok. Kemampuan juga menulis, kemampuan juga berekspresi. Bayangkan seorang disabilitas itu kalau kita nggak kembangkan, ya gitu-gitu aja dia. Nah itu kita tumbuhkan. Nah itu juga peran kita untuk membangun itu. Jadi semua berkeadilan sastra lah untuk kegiatan seluruh sekolah ya. Ya betul. Oke, luar biasa berkeadilan sastra ya Bu. Jadi sastra bisa ke siapa saja gitu ya. Oke, luar biasa Bapak, mantap. Iya. Berkeadilan sastra. Iya, kita nemu kosakata baru ya Bu ya jadinya. Saya ke Ibu nih, harapan Ibu sendiri gimana dengan sastra ini ke depannya? Yang kita bersama-sama lah ya. Betul, antara pemerintah, masyarakat, guru, siswa. Kalau menurut saya justru sebenarnya tuh akar rumputnya tuh dari siswa loh Pak ya. Mungkin kalau kita tanamkan dari siswa, akhirnya ketika siswa keluar jadi masyarakat, kan otomatis masyarakat itu sudah bersastra. Gitu. Tapi kalau kita misalnya yang kita sasar ini langsung masyarakat, sedangkan siswanya ini terabaikan, ketika siswa nanti sudah jadi masyarakat, kan tidak ada regenerasi lagi begitu. Mungkin ke siswanya itulah untuk menanamkan, mengembangkan sastra itu. Nah, cuma karena sekarang ini media-media digital, mungkin alangkah baiknya kalau sastra itu dikemas semenarik mungkin dengan digitalisasi. Sepertinya anak-anak itu kan lebih senang nonton TikTok gitu kan, IG, FB dan lain sebagainya. Nah, kalau sastra-sastra itu kita kita tawarkan, kita istilahnya itu perlihatkan ya ke anak-anak dalam bentuk media-media yang digital lagi, sepertinya lebih menarik gitu. Terus yang berikutnya itu kalau kita ada semacam lintas disiplin ilmu lah, bahwa pembelajaran sastra itu tidak hanya urusan guru bahasa Indonesia terutama, tapi semua mapel tadi ya bisa memasukkan unsur sastra tadi, karena itu kan isinya kebajikan-kebajikan ya Pak ya. Ya, nilai-nilai kebaikan itu bisa dimasukkan dalam setiap mata pelajaran seperti. Iya siap. Apalagi kalau sekarang di dunia pendidikan ada namanya dimensi profil lulusan yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan ya Bu ya, bisa dikemas. Oke. Betul luar biasa. Jadi memang sastra ini harus semakin kita akrabkan dengan anak-anak zaman sekarang ya, supaya tidak semakin hilang seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dipercantik gitu sesuai anak sekarang kan trennya Mengikuti digital tadi ya. digitalisasi. Baik, digitalis sastra Pak, mungkin itu yang perlu kita kembangkan ya Pak. Berkeadilan sastra, sekarang ada digitalisasi sastra. Itu kata baru kita hari ini. Enggak, itu sastra digital kan sudah ada. Ada ya Di, Pak ya? Itu Facebook tuh bagian dari sastra digital. Di TikTok itu bagian sastra digital. Sudah ada. Booming kali ya Pak. Iya, belum maksudnya itu belum belum gencar gitu loh, belum gencar promonya ke siswa gitu. Baik, luar biasa sekali. Saya jadi banyak sekali nih dapat insight terkait dengan sastra. Saya pada dasarnya bukan orang bahasa gitu ya Pak, tapi saya mulai
ketika mengenal puisi, jenis-jenis sastra, ada lisan kayak tadi ya Pak ya yang disebutkan, itu saya jadi wah ternyata kita maha kaya ya Bu ya, ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita menjadi wah bangga banget nih Indonesia nih ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, Pak Alvan, Pak Anwar, Ibu dan Adik juga kami mengucapkan terima kasih ya sudah hadir di podcast Semans Edu Talk. Nanti mungkin kita ada kesempatan untuk melakukan podcast di sesi-sesi yang berikutnya seperti itu. Semans Sumsul Friends dimanapun Anda berada, demikian podcast singkat kami mengenai sastra, ngobrol santai kami tentang sastra. Semans Edu Talk, well done leaders. Terima kasih.